Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Seberapa banyak yang rindu untuk menyembah Tuhan, boleh memegang tangan saudara. Haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan yang baru. Amin. Di tahun ini semua karena kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Boleh lihat kiri kanannya. Kasih senyuman yang terbaik, katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami gantikan Tuhan. Dan apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami membawa segenap hati kami dan segenap kerinduan kami di tempat ini Tuhan. Berkati ibadah ini Bapak dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami muji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan, yang begitu berharga bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Yesus. Oh, sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Semua semua harapanku kami bawa Tuhan, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Mari lambaikan tanganmu dan katakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sekali lagi katakan, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku Tuhan, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan semua perkaraku dan semua harapan kami bawa kepadamu Tuhan. Semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Mari lambaikan tanganmu. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup lagi katakan salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan, benar Tuhan, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri
jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkan aku. Mari lebih lagi katakan, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ya, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkan aku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkan aku. Sekali lagi katakan, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupkan aku. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Untuk itu kami lebih lagi bersorak demi nama-Mu. Setiap jemaat yang siap bersorak bagi Allah kita, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Dia sumber keselamatan kita yang sudah memberikan kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama sekarang katakan, sekarang telah tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Mari semua lambaikan tangan, katakan, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari jemaat Tuhan yang katakan pujian ini. Jemaat Tuhan katakan, sekarang mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah
ini Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong-kantong persembahan yang akan diedarkan. Dan nanti Jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan yang kedua dengan memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar saat nanti saudara meninggalkan ruang ibadah. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan bagi Engkau. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan. Kiranya setiap taburan yang akan kami berikan dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memberi yang terbaik sama-sama katakan, amin. Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Sunday Update minggu ini. Kami ucapkan selamat datang untuk Jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung di Ibadah Raya GBI Woodward. Kami berdua akan menyampaikan informasi selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 6 Agustus 2023. Informasi ibadah untuk minggu depan, 13 Agustus 2023, ibadah akan dilaksanakan seperti biasa, 4 kali ibadah. Dan akan dilaksanakan penyerahan anak dalam ibadah raya kedua. Bagi orang tua yang ingin menyerahkan anaknya, dapat menghubungi Pendeta Muda Selin Sakati MA. Akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 7 Agustus 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan bagi seluruh tim pemuji diwajibkan untuk hadir. Ibadah doa malam hari Kamis 10 Agustus 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Dan ibadah akan disertai dengan pengurapan minyak. Semua yang terlibat dalam pelayanan baik komisi, fokus, dan ibadah doa malam, doa puasa, dan ibadah raya diwajibkan untuk hadir. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer, saudara bisa mengirimnya melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfernya melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang ingin memberikannya secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2023. Dan di bulan ini kita segera akan memulai program Saya Murid Kristus. Terima kasih untuk 138 jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti program Saya Murid Kristus. Bagi setiap saudara yang sudah terdaftar untuk mengikuti program SMK, saudara dapat mengambil buku materi berakar di depan lobi pintu masuk gereja dengan mengganti biaya cetak. Saya menyampaikan kepada setiap saudara para peserta SMK Saya Murid Kristus, kelas pertama akan dimulai pada hari Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023 pukul 7 malam bertempat di gereja GBI Woodward. Kita akan mulai dengan buku pertama yaitu Berakar yang berisi 12 pokok bahasan tentang dasar-dasar dari iman Kristen. Dan ini dapat menolong saudara untuk bukan hanya sekedar tertanam tetapi berakar kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu sampai ketemu dalam program SMK. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi ibadah dari kami berdua. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihatnya di akun sosial media GBI Woodward. Dan mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan.
Karena kita mau bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia telah menanggung seluruh dosa saya dan saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama nyatakan. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan, semua karena anugerah-Mu, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Kau menanggung seluruh dosa-dosa kami Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Kami mau nyatakan semua bukan karena perbuatan kami, namun semua karena anugerah-Mu, anugerah yang selamatkanku. Angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kau yang bersyukur pada Tuhan, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Serukan nama Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku
Yesus, Kaulah arti hidup kami. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik Kau sediakan, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, Allah arti hidupku. Amin. Yang telah memberikan nyawa-Mu, terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat suaramu, kita sembah Tuhan Yesus yang baik. Karena anugerah-Mu berlimpah, kasih setia-Mu memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Betapa indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu menyucikan, pengorbanan-Mu melayakkan kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. Oh Yesus, kami mau terus menyembah Kau Tuhan. Kami mau terus memuji nama-Mu. Tiada yang lain seperti-Mu. Kasih-Mu terbesar Tuhan, kasih-Mu besar. Kau telah buktikan cinta-Mu bagi kami. Haleluya. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Kau. Hanya Yesus yang layak, hanya Yesus yang layak. Terima pujian, terima sembah kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Jesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami agungkan nama-Mu. Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Kami mau kembalikan segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian. Kami mau kembalikan segala kemuliaan hanya kepada-Mu Yesus. Kau Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan membuktikan cinta-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan membuktikan kasih-Mu yang begitu dalam bagi setiap kami Tuhan. Dan pengorbanan Tuhan membuktikan bahwa Engkau menyediakan anugerah yang begitu luas pada setiap kami di tempat ini yang percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wide.
is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Yang merasakan kasih Tuhan boleh sambil angkat tanganmu dan katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Sekali lagi nyatakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Dalam hadirat Tuhan kita mau nyatakan, mau memuji, selalu pujimu, ku mau menyembahmu, selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkau saja pribadi yang layak kami agungkan, kami muliakan. Karya agungmu Tuhan di atas kayu salib yang sudah menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukti karya Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami dapat waktu yang baik untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan memberkati hidup kami hamba-Mu. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, kiranya Roh Kudus Engkau yang menolong dan ambil alih pemberitaan firman-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, senang sekali puji Tuhan. Kita ada di bulan Agustus, di awal bulan, semua karena anugerah Tuhan semata, amin. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa di bulan ini gereja kita buat program yang namanya Saya Murid Kristus.
Nah, ini program kita singkat dengan nama SMK, saudara. Ini program dari Sinode sebenarnya, kemudian kita adopsi, kita berlakukan, saudara. Sebentar saya akan jelaskan mengapa penting sebenarnya kita untuk ikut program SMK ini, saudara. Jadi tadi ada ibu yang datang ke saya, mau bilang, Pak, saya mau beli buku SMK-nya, Pak, yang berakar. Dia ambil banyak, saudara. Saya bilang ini bukan buku bacaan. Ini sebuah modul yang berisi juga ada 12 tentang materi dasar iman Kristen. Tapi ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita bisa baca, tapi ini modul yang harus dipraktekkan. Jadi nanti ada mentor yang membimbing, kemudian juga ada pengajar-pengajar yang akan mengajar. Jadi modelnya itu ada kelas besar, kemudian ada kelompok-kelompok kecil. Jadi setiap jemaat Tuhan yang ikut program ini, kami harapkan bukan hanya menambah pengetahuan semata, tapi mengalami sebuah spiritual journey, sebuah pengalaman rohani bagaimana hidupnya diubahkan sampai mengalami hal-hal yang luar biasa, dan kita berdoa bukan hanya berakar, bertumbuh sampai menghasilkan buah. Nah, hari ini saya akan sharing sebuah tema, yaitu tentang keluarga yang berakar di dalam Kristus Yesus. Jadi keluarga yang berakar di dalam Kristus. Kita buka bersama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan 7. Saya bacakan, saudara dapat menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini ayat pembuka kita, saudara. Saya mulai dengan begini. Saudara, dunia yang kita hidup sekarang itu perubahannya amat cepat. Dari segi teknologi dan banyak hal-hal yang begitu cepat, bahkan laju perubahannya, saudara. Dan beberapa waktu belakangan orang banyak berbicara tentang yang namanya artificial intelligence atau AI. Ini kecerdasan buatan. Apa itu AI? AI itu tiruan cara kerja otak atau kecerdasan manusia yang dikerjakan oleh mesin, secara khusus mesin komputer. Jadi ini pengertian sederhananya, saudara. Apa itu AI? AI itu artificial intelligence. Ini perangkat komputer, dia bisa meniru kinerja otak atau kecerdasan manusia. Dan menurut yang menciptakannya, ahlinya berkata bahwa AI ini dia berkembang tanpa perlu campur tangan dari sang penciptanya. Jadi dia bisa belajar sendiri, mengembangkan dirinya sendiri. Ini AI. Dan saudara, dalam kehidupan kita, mungkin sekarang ini sebenarnya kita sudah memakai teknologi namanya artificial intelligence. Kita sudah pakai AI, saudara. Bahkan dalam membuat bahan khotbah ini, membuat PowerPoint-nya, saya dibantu dengan teknologi AI. Dulu kita harus buat PowerPoint-nya, tapi sekarang ada aplikasi yang bisa menolong kita, membantu kita untuk itu. Bahkan AI ini hampir di semua sektor dia ada. Transportasi, saudara, misalnya di China sudah ada taksi online itu yang autopilot, tidak perlu dikemudikan lagi, saudara. Jadi dia bisa jalan sendiri. Pakai apa? Teknologi AI. Jadi kalau saudara mungkin satu saat ke Cina, buka pintu, mau bilang kemana, enggak ada sopirnya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan sudah ada di Indonesia. Mungkin satu saat saudara dari rumah, hari Minggu mau ke GBI Woodward, ternyata tidak ada sopirnya, saudara. AI yang antar. Bahkan saudara tinggal taruh titik dari mana saudara akan pergi ke satu titik yang lain. Kemudian kalau kita nonton dulu film-film, dari zaman dulu itu ada yang namanya Terminator, saudara. Itu Arnold Schwarzenegger. Terminator itu yang jadi antagonisnya ada program yang namanya Skynet. Skynet ini program dari masa depan, dan pada akhirnya Skynet ini menghancurkan peradaban manusia dan menguasai dunia, saudara. Dia mau pergi ke masa lalu supaya dapat menghancurkan orang yang bisa membuat program untuk menghancurkan Skynet. Itu kisah Terminator, saudara. Tapi sekarang Skynet itu ada di Cina. Bentuk programnya dia sistem kamera cerdas yang dipunya pemerintah Cina untuk mendeteksi setiap warganya.
Jadi kalau misalnya ada penjahat kriminal dalam tempo 2 detik sudah bisa diidentifikasi dimanapun dia berada. Asal tempat-tempat umum saudara yang ada kameranya. Dulu kita tahu Inggris yang punya teknologi canggih seperti ini. Sekarang China. Kita baru launching 5G berapa tahun kemarin kalau tidak salah. Dan tidak semua daerah belum berlakukan. Tapi di China hari ini mereka sudah bukan 5G, sudah 6G saudara. Jadi dunia berkembang begitu pesat. Teknologi berkembang begitu pesat. Nah, CEO Google, Sundar Pichai bilang begini, AI ini bisa menjadi sebaik atau sejahat manusia. Jadi seperti manusia punya sisi baik, sisi jahat, AI juga begitu. Dia bisa berkembang dan mengembangkan dirinya. Revolusi ini terjadi lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Jadi hampir segala sektor kehidupan hari-hari ini sudah memakai teknologi AI. Pertanyaannya begini, apa yang mau saya sampaikan? Kalau dunia itu berubah begitu cepat dari segi teknologi, bagaimana apakah teknologi perubahan ini dapat mengancam iman Kristen, dapat mengancam kekristenan? Nah, kita lihat saudara, ada bahaya dari AI. Kalau saudara meresearch, membaca, kurang lebih ada 2, saya merangkum di sini, yang sifatnya secara level global. AI ini bisa mengancam enggak? Bisa saja, ini bukan pendapat saya, ini pendapat para ahli yang saya kutip saudara. Jadi para ahli berpikir begini, AI ini bisa mengancam secara global. Apa ancamannya? Mengancam justru kelangsungan dan peradaban kehidupan umat manusia. Saudara, pada tahun 2012 lalu, seorang yang bernama Geoffrey Hinton dan beberapa orang temannya, mereka menciptakan sebuah teknologi kecerdasan buatan atau AI ini untuk tujuannya mempermudah pekerjaan manusia. Kemudian dia bergabung di Google. Pada tahun kemarin, Geoffrey Hinton ini dikatakan sebagai good father-nya AI. Dia mengundurkan diri dari Google setelah dia mempelajari lebih dalam tentang artificial intelligence. Kenapa dia mundur dari Google saudara? Padahal ini teknologi yang dia buat. Dia tiba pada satu kesimpulan begini. Kalau saya dalam Google, saya tidak enak untuk kritik ini AI. Apa kelemahan, apa kekurangannya. Tapi kalau saya dari luar Google, saya dengan bebas bisa ngomong. Dan dia punya satu kesimpulan begini. AI itu satu saat dia bilang susah untuk mencegah orang, aktor yang jahat untuk menggunakan produk AI untuk hal-hal buruk. Jadi dia bilang memang AI pada awalnya diciptakan tujuannya baik, tapi berjalannya waktu dia punya sisi negatif. Ini bisa saja jadi alat kejahatan. Kenapa tidak saudara? Kalau saudara buka Instagram, buka TikTok, banyak itu AI yang sederhana. Jadi mungkin saya umur 30-an. Tapi dengan filter saya bisa tampilkan video atau foto umur saya seolah-olah masih umur belasan. Dan sebaliknya, saya yang umur masih muda tapi saya lewat teknologi AI kita bisa memprediksi kita tua mukanya seperti apa. Bahkan kalau saudara dengar di sosial media beberapa waktu yang lalu ada lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tapi yang nyanyikan Presiden Jokowi. Saudara pernah dengar? Saudara kurang lebih seperti ini ya. Saya coba perdengarkan. Oh maaf, saya terkait di earphone. Ini suara Pak Presiden nyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Ini teknologi saudara. Jokowi tidak pernah nyanyikan itu. Tapi dengan teknologi AI bisa lakukan itu. Nah ini saudara kalau orang yang salah dia bisa pakai suara suamimu. Telepon ke rumah seolah-olah ada kecelakaan dia bisa pakai suara anakmu. Bahkan mungkin kalau kita biasa upload foto, video di media sosial, itu bisa dengan sengaja orang ambil kemudian dibuat lakonnya sendiri. Bahkan di industri pornografi ada istilah namanya deepfake. Banyak artis-artis dunia tiba-tiba punya video porno saudara. Itu bukan mereka perankan, itu AI. Nah ini bahayanya
Kalau ini misalnya saudara bayangkan ada di dunia militer, ada robot, ada senjata yang bisa berpikir sendiri dan bisa mengembangkan diri sendiri. Ini bisa berbahaya bagi kelangsungan manusia itu secara global. Nah, secara personal ini juga bahaya untuk kita. Misalnya kenapa? AI ini dapat menggantikan pekerjaan manusia. Bahkan hari-hari ini sudah banyak dipraktekkan. Bank-bank tertentu sekarang itu sudah tidak lagi menjawab telepon atau komplain nasabahnya dengan pakai menaruh CS di situ orang, tapi sudah pakai teknologi AI. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari customer itu dengan AI. Bahkan mesin setoran, kalau saudara mau ke bank urus ini biasa sudah lewat teknologi. Itu yang sederhana saudara. Jadi ada peran manusia yang tergantikan. Bahkan bulan kemarin saya baca sebuah artikel di Amerika sudah ada saudara pengacara AI. Jadi saudara pengacara terancam dia punya profesi karena di Amerika pengacara mahal. Kemudian ada sebuah platform yang namanya Do Not Pay. Dia buat platform bahwa orang itu bisa punya pengacara secara virtual dan tidak perlu bayar mahal. Cukup $200 per bulan Anda sudah punya pengacara pribadi. Nah itu di Amerika saudara. Kemudian arsitektur. Orang kalau mau menggambar mungkin arsitek kuliah teknik itu susah, dimarah-marah sama dosen. Belajar gambar AutoCAD susah. Tiba-tiba sekarang ada AI. Saudara tinggal kasih masuk luas tanah dan mau model bangunan seperti apa sekejap mata jadi gambarnya saudara. Ini mengancam secara personal. Bahkan saudara perusahaan Airbus mengeluarkan seri pesawat A350. Pesawat itu sudah tidak pakai yang namanya pilot. Dia sudah pakai teknologi AI. Nah, saudara jadi ke depan satu saat saudara naik pesawat tidak ada pilotnya saudara. Jadi jangan saudara pikir itu pesawat terbang, Roh Kudus yang gerakan. Tidak saudara, itu teknologi. Jadi mobil bisa, pesawat bisa. Nah, diberitakan ada banyak pilot takut bahwa AI itu akan menggantikan tugas mereka. Jadi ada banyak profesi yang bisa tergantikan dengan teknologi ini saudara. Bagaimana dengan gereja? Bulan kemarin saudara di Jerman, ada gereja yang mengumumkan bahwa ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara AI. Jadi yang pimpin pujian, musiknya, bahkan pendetanya itu terbuat dari AI. Dia pakai ChatGPT, pakai avatar virtual, kemudian mereka buatlah teknologi itu dan buatlah ibadah. Ibadah biasa hanya dihadiri 100 jemaat, tapi hari itu orang antri masuk gereja untuk dengar pelayanan dari komputer secara artificial intelligence. Dan saudara komentar dari orang-orang bilang, wah ini lebih baik dari pendeta saya yang khotbah. Jadi mungkin satu saat bukan lagi saya, Pak Sewang, Ibu Lydia yang khotbah, bisa jadi AI menggantikan peran hamba Tuhan. Tapi saudara, yang kelemahannya dari AI ini, orang yang menyaksikan khotbahnya bilang itu tidak ada emosinya. Itu tidak ada tekanan intonasinya. Jadi terkesannya datar. Kemudian penciptanya bilang kami akan coba upgrade kembali. Mungkin dalam tempo waktu 2 atau 3 tahun ke depan, AI itu bukan cuma punya emosi, tapi dia punya perasaan. Dia bisa merasakan. Dia punya perasaan terhadap dirinya maupun orang lain. Nah, kita tidak tahu dunia kita akan seperti apa. Bahkan seorang sejarawan dari Israel, dia bilang begini saudara, namanya Yuval Noah Harari ini bilang begini, dia khawatir satu saat dia membuat sebuah riset saudara, kajian, tulisan, satu saat AI ini akan menggantikan kitab suci dan dia bisa membuat agama baru. Karena AI itu dia bisa berkembang mengembangkan diri. Dia bisa belajar dari sebuah kesalahan dan bisa semakin cerdas ke depan. Ini bukan tidak mungkin saudara, karena kenapa begini? Saudara, pohon yang dia tidak gerak, dia cuma berdiri ada di daerah tertentu. Ada orang yang percaya menyembah pohon. Apalagi dengan teknologi, orang yang memuja sains begitu rupa. Bisa saja kalau AI ini mungkin buat kitab yang menurut dia bisa lebih sempurna dari kitab-kitab agama yang sudah ada. Dan tidak menutup kemungkinan banyak orang yang bisa percaya dengan AI sebagai sebuah agama baru. Nah saudara, ini tantangan-tantangan yang dunia kita hadapi dan kemungkinan akan kita hadapi ke depan. Tidak hanya teknologi saudara, di Indonesia ada banyak pemikiran-pemikiran yang out of the box
tentu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi paham-paham ini mulai diajarkan, mulai ada di tengah-tengah bangsa kita. Saya nonton sebuah video wawancara dari VJ Daniel Mananta. Dia cerita pengalamannya begini, satu kali dia mau cari sekolah untuk anaknya. Dan of course dia cari sekolah international school. Kemudian setelah lihat-lihat fasilitasnya, kemudian dia kebelet, dia ke toilet. Tapi betapa kagetnya dia ketika dia sampai di toilet, umumnya kan yang ada laki perempuan. Tapi itu 3 saudara, ada satu ruang khusus disediakan di sekolah itu. Dia bukan laki, bukan perempuan, tapi gendernya netral. Kemudian Daniel tanya, wah ini agak lain ya sekolah kalian kok ada gender netral. Oh iya, kami ini open minded, kita terbuka dengan hal-hal seperti itu. Dan kami berpikir bahwa kami menanamkan kepada anak-anak kami bahwa you are what you feel. Kamu adalah apa yang kamu rasakan. Misalnya kamu itu laki tapi kamu rasa kamu itu perempuan, berarti kamu perempuan. Dan begitu sebaliknya. Jadi mungkin kalau itu gender saudara, orang mungkin dia merasa dia itu tiang listrik. Jadi what you feel, what you are. Berarti mungkin dia tiang listrik saudara. Jadi betapa ngerinya hal-hal seperti itu sudah ada di bangsa kita. Sudah terjadi di depan mata kita. Dan mungkin itu akan semakin berkembang ke depan. Dan di internal kita, kekristenan sendiri, kita punya juga tantangan-tantangan yang kita hadapi. Baru-baru ini kan saudara dengar banyak para teolog yang menentang ajaran-ajaran. Ada yang berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak sepenuhnya Tuhan. Dia hanya manusia biasa yang dipenuhi kuasa ilahi, kemudian menjadi Tuhan. Padahal iman percaya kita menurut firman Tuhan, Yesus itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itulah menjadi manusia. Jadi Allah yang menjadi manusia, bukan sebaliknya. Kemudian ada istilah Allah mayor, Allah minor. Nah saudara, dunia kita hari-hari ini ada banyak perubahan yang begitu cepat. Ada banyak challenge, ada banyak tantangan. So untuk menyikapi itu, makanya tema yang akan kita renungkan hari ini adalah keluarga yang berakar di dalam Kristus. Karena ada ungkapan bilang begini saudara, bahwa bangsa yang kuat itu mulai dari keluarga yang kuat. Maka kekristenan yang kuat, yang tertanam, yang berakar itu pun harus dimulai dari yang namanya keluarga. Jadi kalau dalam kehidupan keluarga, suami, istri, ayah, ibu, ke anak menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai kekristenan, apa yang terjadi di luar tidak akan mempengaruhi yang ada di dalam. Nah, saya akan mengajak kita melihat sebuah kisah dari seorang anak-anak muda yang hidup di Yerusalem, kemudian mengalami sebuah perubahan yang besar dalam hidupnya. Mereka mengalami sebuah kegoncangan, perubahan yang begitu cepat, tapi mereka tetap tough, survive, melewati setiap perubahan dan tantangan itu. Nah, kita buka di dalam kitab Daniel, pasal yang pertama. Ini kisah tentang Daniel dan teman-temannya saudara. Daniel pasal 1 ayat 1-8. Daniel pasal 1 di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaharaan dewanya. Ayat 3, lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 8. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Ayat ke-8 saudara, ini Daniel. Tapi dan teman-temannya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pimpinan pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ini ayat 8 saudara. Jadi kita lihat orang
Yahudi pada waktu itu diceritakan, dia dikalahkan oleh bangsa Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Dan atas seizin Tuhan, Tuhan mengizinkan orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu mengalami itu. Rajanya dikalahkan. Artinya saudara, perang pada waktu itu bukan cuma persoalan kekuatan militer, ini persoalan teologi. Jadi seolah-olah Allah Israel itu kalah. Dan perubahan yang begitu besar tentu terjadi dalam masyarakat Israel. Apalagi mereka yang diangkut dari Yerusalem ke Babilonia. Kalau saudara lihat di peta, perjalanan itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Dan dalam perjalanan mereka memulai sebuah perubahan yang besar. Mereka tidak lagi bisa beribadah di Bait Allah karena Bait Allah ada di Yerusalem. Mereka lagi tidak punya rumah karena mereka sudah tidak punya kampung halaman. Mereka hidup sebagai orang buangan, orang jajahan. Mereka sudah tidak bisa lagi makan makanan yang koser, yang kudus, yang sesuai dengan ketentuan hukum Taurat. Mereka sudah tidak bisa lagi melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah. Bahkan mereka bertemu dengan budaya yang baru, Allah yang baru, lingkungan yang baru, raja yang baru. Ini perubahan yang amat besar terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan saudara lihat, ketiga pemuda ini namanya bahkan diganti, identitasnya coba dihilangkan. Daniel yang artinya Allah adalah hakim, diganti namanya menjadi Belsasar yang berarti Dewa Bel akan melindungi. Kemudian Misael artinya siapakah seperti Allah, diganti jadi Mesak, bayangan pangeran. Hanania artinya dikasihi Tuhan, diganti jadi Sadrak, hamba Dewa Sin. Kemudian Asaria, Tuhan adalah penolongku, diganti jadi Abednego, hamba Nego. Mereka mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Tetapi ada satu hal yang mereka tidak berubah dari sektor itu, yang tidak bisa menggoyah mereka. Itu persoalan iman percayanya kepada Allah Yahweh, Allah Israel. Ketika mereka disodorkan makanan-makanan raja, itu makanan yang enak saudara, daging, minuman anggur, itu hal yang enak. Tapi buat mereka ini bukan persoalan perut, ini persoalan iman, ini persoalan keyakinan. Kenapa mereka menolak itu? Karena buat mereka itu sama saja dengan mengingkari prinsip kepercayaannya kepada Allah. Karena makanan-makanan ini dipersembahkan kepada dewa. Sementara orang Israel punya aturan khusus soal makanan. Kalau saudara ke Israel, ada kafe rumah makan itu yang ada label kosher. Saudara tidak bisa masuk di dalam. Namanya orang Indonesia lah kan. Pasti kan kita perlu namanya kecap, sambal terasi, ABC. Pasti kita bawa itu dari Indonesia. Ikan roa. Guide tournya biasa sudah bilang. Jangan berani ngoni taruh di atas meja. Pikiran kita orang Israel, di Indonesia bisa, kenapa di sini tidak? Tapi buat orang Israel itu bukan cuma persoalan makan. Itu persoalan iman percaya kepada mereka. Karena ketika makanannya itu sudah tidak kosher, tidak kudus, tidak lagi berkenan, itu bicara tentang dosa. Nah, demikian juga Daniel saudara. Nah, dari kehidupan Daniel dan teman-temannya ini kita melihat ciri orang yang berakar dalam Kristus. Ciri yang pertama adalah memiliki tekad atau komitmen yang kuat. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan begini saudara. Daniel berketetapan, dalam terjemahan lain Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi ini yang Daniel lakukan saudara. Dia tidak mau berurusan dengan hal-hal yang najis. Dia tidak mau kompromi tentang persoalan iman. Nama boleh berubah, budaya boleh berganti, lingkungan boleh berubah, tapi iman, soal prinsip, soal kepercayaan, Daniel punya komitmen yang tegas. Itu cirinya saudara yang pertama. Nanti sebentar kita akan lihat mengapa demikian. Mereka bisa punya tekad, mereka bisa punya komitmen. Yang kedua, Daniel dan teman-temannya ini memiliki integritas dan standar kekudusan hidup. Artinya mereka boleh ada di tempat yang tidak kudus. Mereka boleh ada di tempat yang tidak menyembah Allah Yahweh. Mereka boleh ada di lingkungan yang tidak mendukung mereka untuk beribadah. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Mereka harus tetap beribadah kepada Allah Yahweh. Beribadah kepada Allah Israel. Mereka harus tetap berpegang kepada integritas iman yang mereka percayai. Sejak mereka ada di Yerusalem. Nah saudara, dunia yang kita hidup ini potensinya berubah sangat cepat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tergolong orang yang terjerumus di dalam perubahan itu? Atau orang yang memisahkan diri dari perubahan itu? Atau orang yang mungkin bisa berkompromi dengan perubahan itu? Kita ada di mana, saudara?
Nah, dunia itu berkembang begitu pesat. Kita harus punya komitmen yang teguh, komitmen yang kuat, kemauan yang kuat bahwa sekali Yesus tetap Yesus, kita tidak akan berubah sama komitmen itu dan punya daya juang untuk mempertahankannya. Bicara tentang komitmen, tekad saudara, saya membaca sebuah artikel, ini menarik menurut saya. Ada seorang oma di Korea umurnya 70 tahun, kalau saya tidak salah 69 begitu, 70 tahun. Oma ini bernama Cha Sa-sun. Ini oma, dia ikut ujian SIM 961 kali. Dia keluarkan biaya 203 juta rupiah supaya dia bisa lolos ikut SIM. Dia tes 961 kali, gagal. Tapi tekadnya tetap kuat, saya harus lulus. Dan akhirnya saudara di umurnya yang sudah tua dia lulus SIM. Karena tekadnya yang begitu kuat, perusahaan mobil Korea saudara, Hyundai sama Kia kasih dia hadiah mobil. Karena tekadnya yang kuat. Untung ini oma ini di Korea, kalau di Indonesia saudara mungkin 500.000 satu kali tes ya sudah keluar mungkin SIM-nya saudara. Tapi ini tekadnya saudara. Dia tetap berpegang apa yang dia yakini. Meskipun itu harus mungkin gagal berkali-kali. Nah saudara miliki pertama komitmen, yang kedua integritas. Nah saudara ada kata bijak bilang begini, integrity give you a real freedom. Because you have nothing to fear. Since you have nothing to hide. Jadi integritas itu memberi kita kebebasan dan membuat kita menjadi berani, tidak takut apapun. Karena kenapa? Dari hidup kita tidak ada yang kita sembunyikan. Semuanya kita tampil apa adanya. Sejak kita di rumah, di gereja adalah pribadi yang sama. Nah saudara, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pun ketika dihadapi sebuah tantangan, ancaman, diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Apa kata mereka saudara? Mereka bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini perkataan mereka. Kenapa mereka bisa punya sebuah standar komitmen yang teguh, integritas yang kuat? Nah ini kita pelajari saudara, bagaimana membangun keluarga yang berakar dalam Kristus. Apa kaitannya dengan Daniel? Begini saudara, yang pertama, keluarga yang berakar dalam Kristus itu, dia tertanam dalam Kristus dan gereja lokal, saya tambahkan. Tertanam dalam Kristus, tertanam dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus Tuhan. Kolose 2 ayat 6 bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Saudara, kata tetap di dalam dia ini bicara tentang relationship, tentang hubungan. Saudara, kita sejak menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memilih kita sebelum dunia yang dijadikan. Dan Roh Kudus yang bekerja untuk membuat kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Paulus ingatkan jemaat di Kolose bahwa hendaklah kamu tetap di dalam dia. Artinya apa? Di dalam Kristus kita harus terus membangun sebuah relationship dengan Tuhan. Karena kekristenan itu bicara relasi kita dengan Tuhan. Kita harus terus membangun ibadah, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Kenapa Daniel dan teman-temannya kuat saudara? Ketika ada goncangan, perubahan terjadi di luar, apa yang Daniel lakukan? Kita lihat di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka. Ke arah Yerusalem 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini sudah biasa melakukan sejak dari dia di Yerusalem. Even itu berubah ke Babel. Walaupun culture-nya berbeda, tempatnya berbeda, dewa-dewa mereka lain. Tapi ini kebiasaan yang sudah dilakukan. Bahwa dia punya relationship-nya dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat kamarnya dia terus berdoa. Membangun relationship itu dengan Tuhan. Saudara, seringkali kenapa kita goyah ketika ada ancaman dari luar. Ketika ada perubahan dari luar. Karena mungkin relationship kita dengan Tuhan sedang tidak bagus. Karena mungkin hubungan kita dengan Allah lagi tidak baik. Kita mungkin lagi jauh dari hadiratnya. Tapi ketika engkau ada dalam hadiratnya, relationshipmu bagus dengan dia. Tadi baru-baru ada gempa saudara. Tapi kecil saudara.
Even itu gempa sebesar apapun, goncangan sebesar apapun, perubahan besar apapun, engkau tetap akan kuat di dalam dia. Karena kenapa? Engkau punya relasi yang intim dan erat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pastikan dalam kehidupan keluarga kita, kita sudah tertanam dalam Kristus. Ini penting. Saudara, tertanam dalam Kristus itu juga diwujud nyatakan dengan tertanam dalam gereja lokal. Di mana tempat saudara beribadah, bertumbuh. Mungkin saudara simpatisan yang datang di tempat ini, it's okay, tidak masalah. Tapi engkau hanya bisa bertumbuh dan berbuah ke depan ketika engkau tertanam pada sebuah gereja lokal. Karena saudara, apapun gereja pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi lewat kekurangan dan kelemahan itulah yang akan membentukmu untuk bisa bertumbuh bahkan menghasilkan buah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, bagaimana supaya keluarga itu berakar kuat dalam Kristus, itu harus diajarkan kepada anak-anak kita, diajarkan di dalam rumah kita. Tentang iman, kepercayaan, bahkan pengenalan akan Allah itu harus mulai dari dalam rumah. Saudara lihat orang Israel. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 bilang begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Jadi ini tugas kita orang tua, bukan hanya menyongkolkan anak, membesarkan anak, tapi ada tugas yang sifatnya rohani di sana, yaitu mengajarkan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini penting saudara, anak-anak kita itu kehidupan rohaninya kita harus perhatikan. Karena tantangan bahaya dari luar itu bisa saja mempengaruhi mereka. Kalau dari dalam rumah kita tidak membangun fondasi yang kuat, iman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita gampang goyah. Saudara, ini harus kita ajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kita. Saudara lihat orang Yahudi, kenapa orang Yahudi itu pintar, cerdas saudara. Saudara, kalau saudara baca banyak tokoh-tokoh, penemu, saintis, itu rata-rata orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya kebiasaan, mereka mendidik, menanamkan nilai spiritual bukan nanti ketika anak lahir. Tapi ketika anak dalam kandungan itu orang tuanya, kalau mungkin di saudara sepupu kita muslim itu dimengajiakan. Mereka juga lakonnya sama saudara, itu namanya Shema Israel. Orang tua itu akan melakukan, menyanyikan Shema Israel ketika anaknya di dalam kandungan. Bahkan walaupun dia masih belum mengerti apa-apa, mereka bacakan kitab Taurat itu. Mereka punya waktu-waktu khusus untuk merenungkan kitab Taurat. Karena firman Tuhan berkata, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Jadi tidak heran bangsa itu besar, tidak heran bangsa itu diberkati Tuhan. Karena mereka punya pola pendidikan dalam keluarga. Bahwa sejak dini menanamkan iman kepada anak-anak. Ini pun yang harus kita lakukan. Jadi kalau saudara hari ini mau anak saudara aktif, saudara harus mulai mengajarkannya kepada anak-anak. Yang kedua, diceritakan. Jadi bukan hanya diajarkan tapi juga diceritakan. Mazmur 78 ayat 3-4 bilang begini. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Jadi saudara, orang Israel itu bukan hanya dia kasih pengetahuan, dia ajar anaknya, tapi orang tua itu akan cerita tentang pengalaman iman, pengalaman rohani yang sudah orang tuanya lalui, yang sudah neneknya yang lalui, nenek moyangnya lalui. Mereka akan mulai bagaimana Allah Abraham, Ishak dan Yakub menyediakan tanah Kanaan, menuntun mereka dari tanah Mesir, membuat mujizat dengan membelah laut Tiberau, kemudian menolong mereka mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, memberikan tanah perjanjian, memberkati kehidupan mereka. Saudara, ini penting kita ceritakan kepada anak-anak kita. Saudara, orang tua, ayo kita mulai cerita, experience, pengalaman rohani. Bagaimana Tuhan menolong kita, dan saya percaya mungkin tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi yakinlah itu akan tertanam di dalam pikiran anak-anak kita. Satu saat dia alami kegoncangan, dia alami masalah, dia akan ingat begini, bahwa Allah yang papa mama saya sembah, Tuhan yang papa mama saya sembah sudah menolong papa mama saya, maka Tuhan yang sama pula pasti akan menolong saya.
Saudara, ini penting, ceritakan tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluargamu. Bagaimana Tuhan menolong kehidupanmu, dan saya percaya itu akan jadi sebuah warisan, legasi untuk anak-anak. Bagaimana dia bertumbuh, ini yang akan menjadi filter untuk dia menyaring hal-hal yang luar yang tidak baik masuk dalam kehidupannya. Itu yang ketiga, saudara. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan orang tua, ini yang paling penting. Itu harus diteladankan. Mulai dari mana? Dari kehidupan keluarga. Titus 2 ayat 7 bilang begini, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi tugas kita orang tua bukan hanya sebatas mereka sekolah SD, sarjana, S2, S3, tidak. Tetapi kita harus meneladankan sebuah perbuatan baik dalam kehidupan anak-anak kita. Karena anak-anak kita mungkin bukan pendengar yang baik, tetapi pasti mereka adalah peniru terbaik. Saudara, jangan berharap anak-anak kita itu bisa suka membaca Alkitab kalau kita tidak suka membaca Alkitab. Jangan berharap anak-anak kita suka ke gereja kalau kita malas ke gereja. Jangan berharap anak-anak kita mau saat teduh, tapi di rumah kita tidak punya jam-jam untuk saat teduh. Jangan berharap anak-anak kita mau melayani kalau kita tidak melayani. Saudara, anak itu hanya mengcopy dan mempaste apa yang orang tuanya perbuat. Jadi kalau hari ini engkau komplain anakmu tukang maki, anakmu kasar, coba introspeksi. Jangan-jangan di rumah kita yang tukang maki. Kayak ada cerita, saudara, ada seorang pelaut, kapten kapal, beli burung beo. Burung beo ini mahal sekali dia beli, saudara. Dan ternyata ini burung beo bisa menemani dia ketika berlayar. Karena dia bisa bernyanyi, bukan hanya bersuara, saudara. Tapi satu ketika beberapa lama burung beo ini tidak lagi menyanyi, saudara. Lama-lama ini burung beo batuk. Ini kapten kapal terganggu sekali, saudara. Dia jengkel, dia bilang, aduh kenapa ini burung beo tidak bisa sudah bernyanyi. Akhirnya dia bawa ke dokter, dicek up, cek darah, cek bulu, segala macam, saudara. Kemudian dia tiba satu kesimpulan, jangan-jangan ini burung tidak mau menyanyi terus batuk-batuk karena saya sering merokok. Karena saya sering merokok, dia kena asap rokok, makanya dia batuk. Singkat cerita, berhentilah ini pelaut merokok. 3 bulan dia berhenti merokok, itu burung saudara mulai bernyanyi kembali. Ternyata bukan burungnya yang salah, pelautnya yang salah. Karena selama ini dia merokok, dia sering batuk, saudara. Batuknya itu cuma burungnya tiru. Jadi saudara, anak itu peniru yang baik. Jadi kalau saudara mau anak-anakmu melakukan yang baik, melakukan yang benar, belajarlah, lakukan supaya ditiru anakmu. Saudara coba lihat video ini. Ini membuktikan bahwa anak itu peniru yang baik. Multimedia bisa bantu saya. Mama, papa 来电话了。你替我接吧。喂，爸爸。爸爸让你接。你替我说就行了。这都几点了，还没回来？你3点多了。我告诉你，要是看在你女儿聪明伶俐可爱的份上，我早就给你搬来了。我再给你10分钟，现在立刻马上给我滚回来！气死老娘了！ Ada yang punya pengalaman demikian, saudara? Hati-hati. Hati-hati, saudara. Kalau saudara lagi buku veto dengan paitua baik-baik. Anak dengar. Tak salah anak kopi. Jadi orang tua ini punya peran penting. Karena apa yang orang tua lakukan, anak pasti akan ikuti dan itu jadi teladan. Nah saudara, ini yang bisa saya bagikan bagi kita. Saya tidak bicara bertumbuh, berbuah. Karena saya percaya begini. Ketika engkau, kita semua berakar, tertanam dengan baik di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan tumbuh jadi dahan pohon yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat, saudara tidak usah bicara pertumbuhan. Ada kegoncangan, pasti ambruk. Tapi kalau akarnya kuat, dasarnya kuat, fondasinya kuat, goncangan sebesar apapun tidak akan buat pohon itu koyak, bangunan itu koyak. Saudara tidak usah berbicara berbuah kalau akarnya kita tidak bangun, kita tidak tanam dengan bagus. Tidak akan keluar buahnya, saudara. Seringkali kita hanya berpikir buah yang akan kita terima, result, hasil yang akan kita terima. Saudara tidak akan berbuah kalau akarnya tidak bertumbuh, tidak tertanam dengan baik, tidak dapat sari-sari zat-zat makanan yang baik. Tapi kalau akar menyerap zat-zat makanan, tertanam dengan baik, dialiri aliran air kehidupan dalam Tuhan, saudara tidak usah minta buah, buah itu akan keluar dari kehidupanmu.
buah-buah yang lebat, harum, manis akan keluar dari kehidupanmu. Dinikmati banyak orang. Di atasnya Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, mulai dalam kehidupan keluarga, ayo tertanam di dalam Kristus, berakar dalam Dia. Ajarkan ke anak-anakmu, ceritakan, bahkan jadilah teladan. Ada amin? Saudara, kita akan menerima perjamuan kudus bahwa Yesus itu Tuhan yang turun jadi manusia. Dalam kemanusiaannya dia berdoa, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Tapi apa yang dia lakukan? Dia lakukan tetap berkomitmen, dia tetap berpegang teguh. Apa yang dia lakukan? Karya agungnya menyelamatkan saya dan saudara. Lewat karya agung Kristus di atas kayu salib harusnya jadi sebuah teladan bagi kita. Untuk hari ini dunia boleh berubah, goncangan boleh ada, ajaran-ajaran sesat boleh ada. Tetapi kalau Yesus yang karyanya sudah menyelamatkan saya, yang memberikan hidup yang baru dalam kehidupan saya tidak akan goyah bersama dengan Dia. Ada amin saudara? Mari tundukkan kepalamu. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya serahkan ke Ibu Sherlyn. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk saat ini, di mana Tuhan kembali berbicara kepada masing-masing kami melalui hamba-Mu. Tuhan mengurapi dan terus memperlengkapi hamba-Mu, menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami jemaat Tuhan, agar kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh memiliki akar yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kalau kami berakar di dalam Engkau, kami terus membangun keintiman kami dengan Engkau ya Tuhan. Melalui persekutuan kami, melalui ibadah kami, melalui kami membaca dan merenungkan firman-Mu dan berkomitmen untuk melakukan. Kami percaya tantangan yang berat sekalipun tidak akan pernah menggoyahkan iman percaya kami. Biar kami juga mengajarkan kepada anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka tidak akan mudah dipengaruhi oleh keadaan apapun juga, tapi iman, percaya, pengharapan mereka tetap teguh di dalam Engkau. Bapa, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami meneladankan firman-Mu kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami, bahkan dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan. Bapa di surga, Engkau menilik hati kami masing-masing, hamba-Mu dan juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, layakan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh menikmati, kami boleh mengalami selalu ada kekuatan yang daripada Tuhan. Amen. Ada sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami siap masuk dalam perjamuan, dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu Saudaraku. Engkau yang datang dengan berbagai beban, pergumulan, persoalan, bahkan sakit penyakit yang secara medis itu tidak mungkin.
Tapi hari ini kita diingatkan bahwa lewat karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Dia selesaikan bagi kita. Pergumulan, persoalan, masalah apapun yang kita hadapi, yakin dan percaya Yesus sudah menyelesaikan di atas kayu salib dengan berkata, sudah selesai. Itu sebabnya percayalah bahwa Dia sudah melakukannya buat kita semuanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu dengarlah firman Tuhan. Apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu. Darah anak domba Allah yang suci dan mulia telah tercurah di Golgota untuk menghapus dosa manusia yang percaya kepadanya. Termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa, karena kita percaya kepada Yesus. Dan Yesus sudah menghapus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari buka tangan Bapak Ibu. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu, buat kasih anugerahmu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
mengasihi-Mu seumur hidup kami, menceritakan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami kepada orang-orang lain. Sehingga bukan saja kami yang mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi juga orang lain pun juga diselamatkan oleh percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tuhan tolong kami agar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menceritakan itu, meneladankan itu, bukan saja dalam kehidupan keluarga kami, tapi juga dimanapun kami berada, dalam tugas dan tanggung jawab kami, sehingga nama-Mu Tuhan ditinggikan, dipujian, permuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan boleh membawa kami lagi di bulan yang baru, bulan Agustus. Kami percaya 7 bulan kami boleh lalui dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang sama akan melanjutkan kasih setia-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam kami menjalani bulan Agustus. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan, pergumulan, persoalan, masalah, tapi kami tidak pernah menghadapinya dengan kekuatan kami. Oleh kekuatan Tuhan, kemampuan daripada Tuhan yang akan menolong kami. Karena itu Tuhan, Kau tolong kami dalam menjalani sepanjang bulan Agustus ini. Tangan Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan kami. Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh persoalan masalah apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa. Saat ini kami berdoa menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Engkau Allah akan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau akan senantiasa menolong bangsa kami dari setiap rancangan jahat orang dengan berbagai cara apapun juga. Kami percaya bangsa kami ada dalam kendali Tuhan. Bangsa kami ada dalam pengendalian dan Tuhan yang mengontrol dengan luar biasa, sehingga dihindarkan dari setiap rancangan jahat orang dengan berbagai cara apapun juga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa. Berkati aparat yang bertugas baik TNI maupun juga Polri dan semua yang terkait di dalamnya, sehingga tetap tercipta keamanan tengah-tengah bangsa negara kami. Bahkan juga menghadapi tahun politik 2024, semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, khususnya yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan, bahkan mungkin hari ini. Engkau Allah akan terus menopang, menolong, dan biarlah mereka menyadari semua karena anugerah Tuhan. Mereka boleh pakai waktu yang Tuhan masih berikan untuk melakukan perkara-perkara yang mempermuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga Tuhan yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang terbaring sakit di rumah pun di rumah sakit, bahkan juga orang-orang tua kami yang hadir saat ini. Tuhan, Engkau akan menopang, menguatkan mereka. Tangan Tuhan akan menjamah bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak kami dari sakit penyakit mereka, dan kesembuhan mereka pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk gembala kami yang saat ini berada di Manado dalam pelayanan di GBI Lumimuut. Kesehatan, kuatan, pengurapan daripada Tuhan atas hamba-Mu selama pelayanan di Manado, dan ketika saatnya akan kembali ke Palu, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu yang akan kami akan jalani, ibadah-ibadah yang kami akan lalui, bahkan juga pembukaan SMK pada hari Jumat yang akan datang. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mengurapi dan berkati semua hamba-hamba-Mu akan melayani sepanjang minggu hari, sehingga setiap firman Tuhan yang mereka persiapkan, semuanya untuk membawa kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berakar, bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, sehingga dapat menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh aktivitas, tugas, dan kegiatan kami masing-masing. Tangan Tuhan senantiasa menuntun, menolong, menyertai, bahkan mampukan kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan dengan takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi memberkati semua anak-anak yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan perlengkapi hamba-Mu dalam pelayanan, dalam tugas tanggung jawab, dalam keluarga, lebih lagi, dan dalamnya nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Berkati juga semua anak-anak yang sudah melayani, dan kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Ibadah ketiga dan keempat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu sekali lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih
kami, bahkan sebentar kami akan berikan persembahan untuk pembangunan. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Setiap tangan-tangan terulung berkati, kami percaya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang layak menerimanya. Kini saatnya kami menengadahkan wajah kami kepada Engkau. Kami mohon kekuatan, pertolongan, penyertaan, perlindungan. Biar dalam aktivitas tugas dan kegiatan kami semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Setiap rancangan jahat orang dalam bentuk apapun juga, mara, bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kiranya kasih karunia, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih dan pertolongan dari Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, hikmat yang dari Roh Kudus yang akan terus mampukan menolong kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, bahkan menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama saya katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.